Oke, seperti biasa, silakan tuliskan nama dan NPM di kolom chat ya, untuk catatan absensi. Saya langsung mulai saja ya. Terima kasih atas kehadirannya di chatroom ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Oke. Waalaikumsalam. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi umat muslim yang menjalankan, dan juga selamat berbuka. Nah, berarti sekarang mohon maaf tarawihnya terganggu karena kita ada kuliah gitu ya. Dan insya Allah ini tidak apa-apa karena memang kuliah juga merupakan salah satu menuntut ilmu gitu ya. Nah, kenapa kemarin saya tidak bisa mengubah jadwal apabila 100% harus 100%? Karena memang ketentuannya seperti itu. Jadi seharusnya semuanya, karena saya yang mengubah jadwal gitu, bukan dari kampus. Nah, jadi sebaiknya memang semuanya oke, semuanya setuju. Jadi jangan sampai nanti ada yang tidak masuk gara-gara memang dia memang keberatan gitu. Nah, kalau dia keberatan gara-gara masalah jadwal hari ini, nah itu karena dia kan sudah kontrak dengan kampusnya bahwa ngambil jadwal yang jam 7 malam. Sehingga ketika dia tidak masuk, maka dianggap tidak hadir. Nah, seperti itu ya, kenapa harus 100%. Gitu. Kalau misalkan ada yang berubah pemikirannya, mau melanjutkan, Pak, minggu depan pengen di hari Sabtu, oke, silahkan, tapi tetap harus 100% ya, yang setujunya. Itu saja. Yang kedua, untuk UTS baru sebagian yang saya periksa, gitu ya. Jadi nanti semua selesai di minggu depan. Jadi kalian semuanya bisa lihat nilainya yang sudah keluar itu di minggu depan. Gitu. Oke, hari ini perkuliahannya sebentar, gitu ya, dan pemaparan hari ini mengenai marketing plan. Seperti biasa di akhir perkuliahan akan ada screenshot, jadi kalian di akhir perkuliahan dibuka videonya. Dan silahkan tulis nama dan NPM, nama lengkap ya, di kolom chat untuk rekap absensi. Gitu. Oke, kita langsung ke materi. Oke, hari ini kita akan membahas tentang marketing plan. Gitu ya. Marketing plan kalian pasti sudah sering dengar apa itu marketing ya, termasuk terkait dengan marketing plan itu sendiri. Jadi, sebelum kita ke marketing plan, kita harus analisis dulu industrinya, harus analisis dulu tentang bisnisnya. Ini untuk apa? Agar provide atau misalkan tersedia datanya yang akan berimbas kepada marketing strategi yang akan dibuat nanti. Nah, terus informasi ini bisa kita gather, bisa kita peroleh dengan dua sumber. Pertama, secondary source. Yang kedua, primary source. Primary source biasanya dilakukan dengan cara market research. Nah, di sini pula seorang entrepreneur harus sudah mengetahui kekuatan dan kelemahan dari kompetitor. Makanya kita harus menganalisis kompetitor, gitu ya. Ini untuk agar kita sebagai entrepreneur tahu posisi produk dan jasa kita di pasar nanti. Nah, kompetitor kita analisis gitu ya. Kita dengan cara kita petakan nih mana kompetitor yang merupakan kompetitor primary atau kompetitor utama yang memang barangnya persis sama gitu ya. Nah, itu kita petakan apa strategi yang dia gunakan, itu kita harus tahu. Setelah itu kita bikin formulasinya untuk strategi marketing yang akan kita buat untuk menyerang kompetitor, gitu kan. Nah, terus kita juga analisis nih, gitu ya. Analisis ini akan menentukan decision atau apa namanya tuh keputusan dari si marketingnya seperti apa.
tadi saya bilang bahwa untuk memperoleh data yang utama harus kita lakukan marketing research. Marketing research ini juga memang harus dilakukan sebelum kita membuat marketing plan. Ada tahapannya nih. Yang pertama, kita harus define dulu nih tujuan dan objektifnya. Tujuannya seperti apa? Goals-nya seperti apa? Kita buat list gitu ya. Kita buat list yang kita persiapkan untuk marketing plan nanti. Setelah itu kita kumpulkan info, data-data dari secondary source. Secondary source ini dari literatur. Literatur contohnya seperti newspaper, internet gitu ya, dari perpustakaan, buku-buku, dan data-data komersial mungkin itu dari ke pemerintah, dari swasta gitu ya. Nah, itu yang disebut secondary source. Terus kita juga harus tahap ketiga, kita harus mengumpulkan data-data langsung oleh kita, yaitu dengan primary source gitu ya. Dengan cara collecting datanya gitu ya. Collecting prosedurnya bisa melalui kita observasi, langsung interview atau mendatangkan fokus group, terus kita tanya atau melakukan eksperimen. Biasanya instrumen atau alat yang dipakai pada saat pengumpulan data seperti ini, kita menggunakan kuesioner, baik itu kuesioner secara online ataupun offline. Itu 3 tahapnya ya. Nah, ini metode survei gitu ya. Jadi sama primary source gitu ya dengan marketing dengan apa namanya itu riset itu juga bisa menggunakan survei gitu ya. Survei bisa melalui telepon, email, personal atau personal langsung gitu ya, ataupun melalui internet. Nah, terus tahap keempat, setelah kita dapat data semua itu, kita analisis dan kita interpretasikan hasilnya. Jadi kita ceritakan hasilnya gitu, bikin tabulasi baik itu secara manual ataupun secara computerized gitu kan. Terus di sini harus fokus pada result atau fokus pada hasil. Nah, kita mau tentang marketing riset, artinya semuanya hal tentang marketing di sini yang harus di riset gitu ya. Terkait produk nanti akan terkait. Nah, jadi sebenarnya apa sih itu marketing plan? Marketing plan adalah dokumen tertulis atau pernyataan tertulis yang di dalamnya berisi marketing objektif, tujuan pemasarannya, strategi marketingnya, dan aktivitas-aktivitas marketing yang akan diikuti dan dimasukkan ke dalam bisnis plan. That's marketing plan. Aktivitas-aktivitas ini berupa turunan dari strategi, yaitu program-program yang akan dijalankan selama masa bisnis plan. Jadi, ada 3 basic question yang memang harus terjawab. Where have we been? Gitu ya. Kita akan kemana ini? Dibawa kemana marketing plan ini? Gitu ya. Where do we want to go? Ini dalam waktu short term-nya, dan how do we get there? Dan bagaimana caranya? Ini terkait strategi. Jadi dari 3 pertanyaan ini kita harus punya tujuan jangka pendek dan juga jangka panjang untuk marketing plan-nya. Jangka panjangnya adalah masa marketing plan, bisa juga masa tahunan. Misalkan marketing plan-nya 3 tahun, bisnis plan-nya 3 tahun, kita marketing plan-nya per tahunan, itu jangka panjangnya. Jangka pendeknya bisa per 6 bulan, per semester, ataupun per quarter, per 3 bulan. Marketing plan harus seperti apa? Karakteristiknya, dia pertama marketing plan itu harus provide strategi. Artinya di dalam marketing plan ada strategi marketing harus dicantumkan. Strategi marketing. Yang kedua ada fakta dan asumsinya. Faktanya berdasarkan riset dan asumsinya berdasarkan tadi penelitian, kira-kira nantinya akan seperti apa. Terus dia harus menjelaskan organisasi for implementation. Jadi menjelaskan implementasi dari perusahaan tersebut. Artinya harus ada program-programnya, program marketingnya.
Selanjutnya dia harus short term and long term continuity. Jadi ada tuh jangka pendeknya apa, jangka panjangnya apa dari programnya tersebut, dari tujuannya juga. Simple dan short. Jadi memang tidak bertele-tele, langsung to the point. Fleksibel, artinya bahwa di sini nanti si marketing plan ini bisa berubah tergantung kondisi. Gitu. Specify kriteria for control. Jadi kita harus punya spesifik kriteria untuk controllingnya. Misalkan tujuan 1 tahunnya menghasilkan revenue 100 juta. Berarti semua program-program marketing diarahkan ke sana untuk mendapatkan revenue 100 juta. Atau menghasilkan margin 100 juta. Nah, itu beda lagi. Berarti marginnya yang memang harus 100 juta. Ini adalah proses marketing system ketika kita implementasi marketing plan, di mana kita terkait dengan lingkungan eksternal dan juga lingkungan internal. Lingkungan eksternal kalian bisa lihat sendiri apa saja dari sisi ekonomi, budaya, teknologi, dan lain-lain. Internalnya ada finansial, manajemen tim, tujuan dan objektifnya, supplier, dan lain-lain. Ini seorang entrepreneur, dia melihat kedua sisi itu dan kemudian membuat keputusan untuk membuat marketing plan. Setelah itu, bikinlah marketing strateginya di sini. Yang semua strateginya diarahkan ke customer, artinya memperoleh customer. Setelah itu kita evaluasi nih purchase decision of customer-nya seperti apa. Dari strategi yang kita buat ternyata pembeliannya langsung meningkat. That's feedback-nya untuk kita. Maka apa yang harus dikembangkan, apa yang dipertahankan. Dari strategi yang kita buat ternyata tidak mempengaruhi pembelian. Nah, itu feedback juga. Apa yang harus kita makanya tadi ada sifatnya, salah satunya fleksibel, karena ada feedback ini. Kalau kita berbicara marketing plan, maka kita akan terkait dengan marketing mix. Pasti kalian sudah hafal dengan marketing mix yang di Indonesia kalau disingkat adalah 4P. Product, price, promotion, and place, atau distribution. Gitu kan? Nah, jadi ada yang bilangnya distribution, ada yang bilangnya place, gitu ya. Nah, marketing mix ini dipakai untuk tujuan Untuk tujuan jadi dikombinasikan aktivitas marketing ini mengikuti dari 4P ini agar marketing objektifnya tercapai. Ini salah satu contohnya. Kombinasi dari semua ini dari ketika produk, berarti programnya seperti apa ya yang akan dijalankan program marketing, maka kalian harus lihat dari pertama, kita pecah nih produknya harus seperti apa, brandnya, packagingnya, size-nya, servisnya, warantinya harus seperti apa. Price, dari sisi payment-nya seperti apa, kreditnya seperti apa, diskonnya seperti apa, termasuk HPP-nya berapa. Nah, ini yang harus diperhatikan. Channel of distribution atau place, ini bagaimana penyampaian produk kita langsung ke customer, melalui wholesaler kah, retailer kah, atau seberapa panjang saluran distribusinya sampai ke customer. Termasuk transportasinya apa. Terus yang selanjutnya adalah promotion, yang keempat P-nya. Ini media yang akan kita pakai seperti apa, gitu kan? Dan cara mengiklankannya seperti apa. Nah, marketing mix ini yang 4P ini adalah untuk marketing mix sebuah produk. Bagaimana kalau jasa? Kalau jasa biasanya ditambahkan dengan 3P. Yang pertama adalah people atau personel, yang kedua adalah proses, yang ketiga adalah physical evidence. People adalah orang yang melakukan jasa tersebut. Saya ambil contoh adalah refleksi. Nah, people atau personelnya adalah orang yang mengerjakan refleksi tersebut. Bersamaan prosesnya, kan? Ketika dia merefleksi, that's prosesnya bersamaan.
Terus pada saat prosesnya dia menggunakan minyak untuk refleksi. Itu adalah physical evidence di minyaknya. Yaitu produk yang harus disertakan agar proses jasa itu bisa berjalan dengan baik. That's physical evidence. Nah, bedanya dengan produk yang di 4P, produknya ini adalah refleksi. Gitu kan. Physical evidence-nya adalah barang-barang yang dipakai untuk proses refleksi. Nah, seperti itu. Step-step yang harus dilakukan pada saat mempersiapkan marketing plan. Yang pertama tadi bisnis situasinya kita analisis gitu ya. Yang masa lalunya seperti apa, keadaan sekarang seperti apa gitu ya. Dan sampai ke future opportunities or prospect. Jadi ke depannya seperti apa nih peluangnya. Terus in case gitu ya, untuk perusahaan baru itu biasanya disebutkan kenapa kita membuat jasa atau produk tersebut. Itu harus dijelaskan. Nanti akan terkait dengan ini, performance of the company goods and service, bagaimana performance dari produknya. Terus setelah itu tadi kalau present market condition gitu ya, jadi harus keadaan pasar saat ini itu harus dijelaskan di dalam marketing plan. Yang selanjutnya adalah mendefine target marketnya siapa, opportunity-nya ada tidak, ancamannya ada tidak gitu. Target market ini dia harus spesifik grup yang potensial bagusnya. Potensial spesifik grup itu yang bagusnya gitu ya. Agar marketing plan ini bisa sampai atau misalkan produk kita bisa sampai. Gimana caranya mensegmentkan customer atau market segmentation gitu ya. Kita bagi-bagi nih. Gitu. Kita belah, kita clustering, targeting dari customer kita. Nah, contohnya seperti ini. Proses segmenting and targeting customer. Pertama, ada ditentukan nih secara general, pangsa pasarnya siapa, itu secara umum. Kemudian kita pecah menjadi grup-grup kecil. Bisa berdasarkan karakteristik customer, karakteristik itu dari geografis mungkin dari si wilayah, mau Bandung saja, mau Jakarta saja, atau mau luas Jawa Barat, atau misalkan mau Sumatera. Nah itu. Terus dari sisi demografisnya, ini untuk usia teenage gitu ya, dari usia SMP SMA, atau ini usia dari 18 tahun sampai 30 tahun, that's demografi. Atau dari sisi gender, ini khusus untuk pria, khusus untuk wanita. Psikografik mungkin, ini untuk kalangan menengah, ini produknya premium, berarti untuk kalangan atas. Kalau dilihat dari buying situation-nya, ini memang buying condition, jadi yang musiman, ini untuk khusus baju pantai, untuk ke pantai. Ini untuk musim dingin, seperti itu. Kemudian pilih segmennya untuk menjadi sebuah target. Terus setelah itu baru kita develop marketing plan-nya. Targetnya nih kalangan ibu-ibu gitu ya, usia dari 20 sampai 30 tahun misalkan. Kita buat nih integrasikan marketing plan-nya dengan tadi produknya seperti apa, price-nya seperti apa, saluran distribusinya seperti apa, dan promosinya seperti apa. Nah, kita juga harus tahu kelemahan dan kelebihan dari target market yang kita tuju, agar kita bisa tahu strategi dan cara seperti apa kita bisa masuk ke market atau ke customer tersebut. Nah, setelah menentukan itu, kita tentukan goals dan objektifnya, gitu ya. Nah, ini tadi ada yang short term, misalkan per 3 bulan atau per 6 bulan, ada yang 1 tahun. Nah, goals-nya biasanya itu limitnya tidak jangan banyak-banyak atau jangan sedikit juga. Yang memang standar itu antara 6 sampai 8 goals, gitu ya. Dan goals itu tidak harus quantifiable. Artinya
Tidak harus goals-nya misalkan memperoleh revenue 100 juta. Tidak harus. Misalkan goals-nya dalam waktu 3 bulan adalah menanamkan brand image-nya. Gitu. Artinya ketika kita memegang sebuah air mineral, gitu ya, orang akan bilang itu Aqua. Atau misalkan ketika kita bilang, oh saya baju muslimah gitu ya, toko baju muslim, Robani misalkan. Atau saya ingin apa namanya tuh teh itu selalu misalkan teh botol. Nah seperti itu. Goals ini harus merepresentasikan kesuksesan dari sebuah marketing. Artinya tadi ketika sudah tertanam, that sukses marketing plan-nya. Atau sudah mencapai angka 100 juta, that sukses. Gitu kan. Nah, ketika membuat gitu ya, membuat marketing strategi dan juga program-program yang turunannya, tadi dikaitkan ke produk gitu ya, produk ataupun jasanya, packaging-nya gimana, gitu ya, image-nya gimana, delivery time-nya seperti apa. Terus dikaitkan ke harga, cost-nya, material cost-nya, seperti apa HPP-nya, margin-nya mau berapa, dan competition price-nya. Jadi harga di luarannya berapa, dan kita mau berapa. Distribution, berarti cara penyampaian produk kita ke customer nanti seperti apa. Dan juga promotion, jadi metode promosi yang akan kita gunakan juga ini terkait dengan strateginya nanti seperti apa. Apa mau offline, online, atau 50-50, atau 75-25, nah seperti itu. Ini adalah salah satu menseleksi channel. Ini kalian bisa baca ya, channel distribusi. Terus pada saat membuat marketing strategi, kita harus lihat juga kondisi produk kita atau pasar kita, sorry. Nah, misalkan kita mau B2C atau B2B. Oh, produk kita untuk B2B. Maka dalam B2B itu biasanya dia sekali transaksi dalam jumlah besar dan dia butuh direct channel distribution. Jadi biasanya ada channel distribution-nya. Yang kedua, biasanya bisa menggunakan magazine advertising, trade show, dan direct sales. Sedangkan kalau B2C, biasanya kan karena dia langsung ya, dan itu channel distribusinya bisa lebih panjang. Gitu. Atau misalkan sekali transaksi itu tidak besar, tapi sering gitu, dan banyak transaksinya gitu, bukan volumenya. Terus metode promosinya juga kayaknya kalau itu direct sale dan advertising untuk B2C. Nah, ini juga harus dilihat untuk mengetahui strategi yang akan kita pakai di dalam marketing plan. Selain itu, budgeting dan implementasi. Budgeting harus kita lihat, karena cost ini harus clear. Berapa biaya untuk marketing dan berapa biaya nanti yang akan dimasukkan ke dalam financial plan. Terus implementasi. Nah, implementasi nih yang kadang-kadang memang suka asal-asalan. Jadi tidak sesuai koridor yang ada di marketing plan. Nah, ini harus dikontrol, harus dilihat dan dikoordinasikan agar implementation plan-nya implementation dan marketing plan itu sejalan. Gitu ya. Oleh karena itu, pada saat progres marketing action-nya perlu dimonitor. Kita tracking result-nya, effort-nya. Terus harus prepare kontingensinya. Karena ini fleksibel, gitu ya. Jadi ketika ada minor adjustment itu dianggap normal. Apabila sudah mayor, baru itu harus dikonsultasikan atau dikoordinasikan. Nah, kelemahannya marketing plan ini pada saat eksekusi biasanya itu pertama dari mulai analisis itu sudah kurang biasanya, poor analisis. Terus goals dan objektif kadang-kadang tidak realistik. Ini kelemahan ketika membuat marketing plan. Jadi mimpinya terlalu jauh. Nah, dan pada saat implementation tadi
kadang-kadang jauh dari atau menyimpang dari plan yang ada di outline marketing plan atau business plan. Terus unforeseen hazard like weather or war. Jadi kita tidak kadang-kadang kita tidak karena kita tidak bisa memprediksi ke depannya dengan bagus. Nah, ini juga menjadi sebuah kelemahan dalam pembuatan marketing plan, dan ini kita sudah tahu ini, maka kita harus hati-hati terhadap keempat hal ini ketika membuat marketing plan. Nah, itu terkait cara membuat marketing plan dalam bisnis plan gitu ya. Nah, untuk strategi marketing akan kita bahas di bab-bab selanjutnya. Oke. Itu saja materi kita hari ini, dan hari ini kita tidak ada tugas gitu ya. Tugasnya mulai minggu depan untuk membuat bisnis plan bersama kelompoknya. Saya ingatkan lagi, silahkan untuk menulis nama dan NPM di kolom chat gitu ya untuk absensi. Sebelum kita akhiri, kita akan screenshot dulu. Jadi silahkan dibuka videonya ya. Saya tunggu. Dan jangan lupa chatnya juga. Saya mau copy dulu ininya, apa namanya, itu chatnya gitu ya untuk absensi. Oke, silahkan dibuka semuanya. Kita satu kali ini ya, screenshot ya. Oke, masih menunggu, masih menunggu. Oke. Oke, terima kasih. Ini siap ya dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Sebentar saya salin dulu. Ada pertanyaan? Mudah-mudahan tidak ada ya, biar kita. Oke. Oke, terima kasih atas kehadirannya hari ini, dan mohon maaf sebentar gitu ya. Saya tekankan lagi bahwa kita kuliahnya tetap seperti biasa, kecuali kalau mau ada perubahan silahkan tinggal lanjutkan yang kemarin gitu ya. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Selamat menunaikan ibadah puasa, selamat berbuka, dan selamat menjalankan sholat tarawih bagi umat muslim. Itu ya. Semoga puasa kita lancar sampai hari terakhir. Terima kasih banyak. Sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Boleh meninggalkan chat room. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi